Assalamualaikum, hai. Sekarang kita akan melihat tutorial layouting analysis. Nah, di sini sudah ada data dari Excel ya. Kemudian kita copy dan kita masukin ke Origin. Dimana Origin ini akan membantu kita untuk memvisualisasi data tersebut menjadi diffractogram yang dapat masuk dan bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, berikut adalah tampilan Origin, kemudian saya pastekan data tadi ke dalam tabel yang telah tertera di Origin dengan mengklik paste. Nah, data-data tersebut akan otomatis mengisi tabel yang ada. Kemudian kita akan memplotkan data ini menjadi suatu diffractogram dengan cara kita memblok terlebih dahulu ya. Kemudian kita klik plot, lalu kita klik line. Nah, akan muncul grafik dari dua data tersebut. Nah, grafik ini kan masih dalam bentuk kasar ya teman-teman. Kemudian akan kita perhalus grafik ini dengan cara mengklik analisis, kemudian signal processing, dan smooth. Kemudian nantinya data ini akan jadi smooth. Nah, tetapi kita harus mengubah dulu di sini agent averaging. Kemudian presentnya kita ubah, poinnya kita ubah jadi 35. Nah, setelah itu untuk melihatnya kita bisa mengklik preview ya teman-teman. Nah, kita klik preview dulu. Nah, ini adalah data yang halus. Nah, kita telah mendapatkan data halus dengan nilai C. Nah, di sini kita mendapat nilai C juga di book 1 ya teman-teman. Nah, nilai C ini kita gunakan untuk diffractogram yang akan dimasukkan jurnal. Kita blok tabel A dan C, kemudian kita lakukan pemplotan kembali dengan mengklik plot lalu line. Nah, grafik kedua ini merupakan grafik yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, ini kan masih terdapat gap ya teman-teman. Di jurnal itu tidak boleh terdapat gap, maka kita akan menghilangkan gap ini dengan mengklik 2 kali pada tiap sumbunya. Nah, kita mengklik di sumbu X, kemudian kita ubah dulu ya from-nya menjadi 0 di tiap sumbunya, kemudian kita klik line and ticks. Nah, ini kita klik none pada major ticks di tiap-tiap sisinya, bottom, top, left, and right. Nah, ini kita pilih yang none ya teman-teman. Kemudian di bottom juga kita pilih major ticks none. Kan masih out ya. Nah, ini kita klik noun. Setelah kita klik noun, kita klik OK. Nah, di sini kasus saya lupa mengklik noun pada sisi right ya teman-teman. Jadi kita ulangi kembali ticks, line and ticks, kemudian right-nya saya pencet ya teman-teman, show line and tick, kemudian none. Jangan lupa ya teman-teman untuk menghindari hal tersebut. Nah, setelah semuanya sudah dilakukan, kita akan mengganti line tersebut dengan senyawa yang kita analisis. Nah, kita dapat melihat senyawa yang kita analisis ini melalui match. Sebelumnya kita harus menghilangkan scale yang tadi yang di samping ya teman-teman, karena pada templatenya tidak diperlukan gitu untuk jurnal. Nah, untuk melihat senyawa yang tadi ya kita analisis, kita bisa melihat di dokumen match yang telah sebelumnya saya analisis. Langsung saja ya kita buka dokumennya ya. Nah, di sini kita buka dokumennya dulu. Di sini ada data XRD NIM genap, report laporan yang telah saya buat. Kemudian saya buka.
Di sini kita melihat dulu senyawanya. Nah, formula SAM ya teman-teman, di sini adalah formula SAM-nya adalah TiO2. Nah, kita copy aja, lalu kita masukkan ke kotak tersebut, line tersebut. Nah, jangan lupa untuk menuliskan dalam font Times New Roman sesuai kesesuaian pada template untuk dimasukkan jurnal. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubah ya teman-teman angka di sini agar lebih padat dengan scale ya, scale di sini agar lebih padat. Kita from 0 sampai 10.000 itu sudah benar ya teman-teman. Nah, value-nya di sini kita akan ubah rentangnya di sini kan 2000 ya teman-teman, kita ubah menjadi 1000 agar terlihat rentang yang padat gitu teman-teman mengetahui. Kita langsung ubah aja di sini scale rentangnya, value-nya. Nah, hasilnya rentangnya akan per 10.000 ya teman-teman. Kemudian di sini kan sampai 10.000, namun pada diffractogram tuh enggak sampai tepat 1. Jadi kita harus mengklik kembali untuk tu-nya itu kita ubah menjadi 90.000. Nah, ini kita ubah ya tu-nya. Ini kan 100.000. Nah, kita ubah menjadi 90.000. Nah, jadi jauh lebih rapi bukan? Kemudian di sini kita akan mengubah label yang di bawah scale ya teman-teman. Ini kita ubah menjadi 2 theta derajat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengubahnya dengan Ctrl M. Nah, klik kanan kemudian Ctrl M. Di sini nanti akan muncul simbol yang diperlukan teman-teman. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal kita mencari theta. Theta sudah ditemukan. Kemudian klik insert, lalu kita mencari derajat. Nah, kita bisa mengklik dengan mencari derajat ya teman-teman. Nah, bisa diklik semuanya nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Bisa dicari sama teman-teman apa yang diperlukan, pasti ada di origin ini. Kemudian saya klik Ctrl+M, kemudian kita mencari lagi ya. Ini masih mencari derajat di sini. Nah, ditemukan ternyata di atas di paling sebelah kiri. Kemudian insert. Nah, langsung ada. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk menulis dalam Times New Roman. Nah, ini kita ubah menjadi intensitas, buka kurung ya, A.U. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk mengubahnya dalam ya font Times New Roman. Satu lagi ya teman-teman yang di bawah scale. Nah, setelah jadi seperti ini, diffractogram baru dapat dimasukkan ke dalam jurnal karena telah sesuai ya teman-teman dengan peraturannya. Maka dari itu teman-teman bisa menggunakan tutorial ini untuk memasukkan diffractogram dengan visualisasi yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.